Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di Lampung. Dan inilah berikut peristiwa Lampung 24 Jam yang sudah kami rangkum. Berita pertama, Kemenak mengapresiasi media karena ikut menjaga Lampung tetap harmonis. Kementerian Agama atau Kemenak Provinsi Lampung mengadakan Coffee Morning bersama dengan pimpinan media dan stakeholder Humas. Kegiatan ini diawali dengan senam bersama di halaman kantor wilayah Kemenak Provinsi Lampung pada Jumat 1 Desember 2023 sekira pukul 8 pagi. Beberapa meja dan tenan menyediakan makanan ringan dan juga kopi. Acara ini berlanjut dengan mengobrol santai sembari minum kopi di meja jamuan yang telah disiapkan. Kakanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan. Ia menyampaikan tujuan mengundang pimpinan lembaga dan media adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan keharmonisan. Dia juga mengucapkan terima kasih telah melontarkan dukungan dan kerja sama antar media yang turut serta menjaga Lampung tetap harmonis di tengah situasi plural atas konflik terjadi di wilayah Timur Tengah. Tak hanya itu, momen keakraban juga diselingi dengan obrolan mengenai laporan terkait donasi Palestina, rencana pemberangkatan haji tahun 2024, dan kinerja Kemenak Lampung dalam program sertifikasi halal gratis yang mampu menjadikan Lampung berada di urutan keempat terbanyak di Indonesia. Korban tersobet tali kapal di Pelabuhan Bakauheni hanya satu orang. Insiden tersobetnya petugas penarik tali tambang di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni menimbulkan satu korban luka, sementara satu orang lagi terjatuh dari motor. Rusdan Fadli, 39 tahun, merupakan petugas tambat atau pengikat terkena tali kapal di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 30 November 2023 siang. Saat itu Rusdan sedang bertugas mengikat tali kapal Trimas Fadila yang hendak sandar di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni. Akibatnya korban mengalami patah kaki kiri. Rusdan langsung dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Bakauheni untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu ia dirujuk ke RSUD Bobasar Kalianda untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Kepala KSKP Bakauheni AKP Firman Widya Putra Lukman Sumanja mengatakan korban yang tersobet tali kapal dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni hanya satu orang. Firman menjelaskan satu orang lagi terjatuh dari motor. Peristiwa itu tidak berkaitan satu sama lain. Firman menjelaskan kronologi insiden petugas terkena tali tambang kapal ini, sedangkan korban lainnya karena jatuh dari motor. Progres pembangunan jalan di Lampung Barat tahun 2023 mencapai 90%. Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Pemkab Lampung Barat mengklaim progres pembangunan infrastruktur jalan di Lampung Barat Lampung hampir rampung. Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Pemkab Lampung Barat Robert Putra mengatakan progres pembangunan jalan di Lampung Barat saat ini sudah mencapai 90%. Dirinya menambahkan pembangunan jalan di Lampung Barat mengenakan anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK juga hampir selesai. Selain itu dirinya mengaku semua pembangunan jalan di tahun 2023 yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga telah terlaksana. Kendati progres pembangunan yang sudah mencapai 90%, dirinya menyebut penyerapan anggaran pada Dinas PUPR setempat masih di angka 70% lebih. Lebih lanjut, Robert optimis bahwa progres pembangunan jalan di Lampung Barat ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sebab menurutnya semua pembangunan masih berjalan sesuai dengan schedule yang ada di kontrak dan juga masih berlangsung hingga akhir Desember. Warga Nunggal Rejo Lampung Tengah resah menjadi langganan banjir belasan tahun. Warga Nunggal Rejo, Kecamatan Pungkur, Lampung khawatir karena tempat tinggalnya menjadi langganan banjir di kala musim hujan pada Kamis 30 November 2023. Banjir yang bermuara di Jalan Patimura nomor 16 Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Pungkur, Lampung Tengah sudah berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat mengeluhkan aparatur pemerintah kampung yang diam saja perihal peristiwa seperti ini sudah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, air bercampur lumpur menggenang hingga memasuki rumah.
Air banjir merendam deretan rumah di pinggir jalan Kampung Nunggal Rejo sekitar 300 meter. Sigit selaku warga terdampak banjir mengatakan hujan sejak sore tadi mengakibatkan banjir. Dirinya mengaku sudah tak kuat jika terus-terusan menghadapi banjir. Terlebih lagi dirinya dan juga masyarakat lain ada yang punya usaha, mulai dari warung kelontong, warung makan, dan pangkas rambut. Ketika terendam banjir, pemilik rumah dan konsumen terganggu karena air coklat menggenangi lantai. Sigit mengatakan lagi semua rumah yang terendam banjir posisinya di pinggir jalan Kampung Nunggal Rejo. Saluran air tidak lancar karena elevasi got warga diarahkan ke depan atau ke arah jalan lintas semua. Dengan kondisi jalan yang baru diperbaiki dan tidak ada pembuatan saluran air yang baik, banjir menjadi derita para warga yang rumahnya di barisan depan. Bukan kali pertama, Tribun Lampung pernah mendatangi lokasi pada bulan Juli 2023 lalu saat musim hujan. Kondisi kala itu dan saat ini masih sama, belum ada perubahan. Padahal titik Kecamatan Pungkur sudah memberikan tanggapan dan berjanji akan diproses. Nyatanya tak ada solusi dan realisasi dan banjir masih terjadi. Kala itu Suki Sutro selaku Camat Pungkur mengatakan akan membahas masalah terkait banjir di Nunggal Rejo bersama dengan pihak terkait. Namun nyatanya hasil nihil, tak ada perubahan dan banjir masih terjadi. Kebakaran di gedung DPRD Lampung, pemicunya adalah korsleting kabel AC. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di lantai 2 gedung DPRD Lampung pada Jumat 1 Desember 2023 sore. Lokasi tepatnya di ruang perencanaan yang bersebelahan dengan ruang sekretaris DPRD Lampung. Kebakaran tersebut diduga terjadi lantaran korsleting listrik pada kabel AC. Pantauan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat terlihat kepulan asap keluar dari bagian plafon ruang perencanaan. Kepulan asap kemudian menyelimuti seisi ruangan. Bau asap yang menyengat bahkan tercium sampai di area lobi gedung DPRD Lampung. Pegawai dan orang-orang yang ada di gedung rakyat tersebut keluar berhamburan meninggalkan ruangannya masing-masing. Listrik di gedung DPRD Lampung pun dipadamkan. Sementara untuk meminimalisasi kebakaran semakin meluas, tampak beberapa pegawai berlarian dengan membawa alat pemadam api ringan untuk menjinakkan api. Para pegawai ini kemudian bahu-membahu menyemprotkan apar ke bagian plafon ruangan yang mengeluarkan asap. Sekretaris DPRD Lampung Tina Malinda mengatakan kepulan asap tersebut terjadi lantaran ada korsleting listrik. Adapun korsleting listrik ini berasal dari bagian plafon yang terdapat kabel AC. Beruntung kebakaran tersebut tak sampai membesar. Situasi gedung DPRD Lampung terlihat mulai kembali normal sekira pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dimintai uang 1 miliar, PT Parosai bakal laporkan oknum pajak di Metro. PT Parosai bakal melaporkan kantor pelayanan pajak Pratama Metro ke Kementerian Keuangan dan polisi menyusul pemblokiran rekening perusahaan. Langkah itu diambil sebagai solusi terakhir pihak perusahaan atas pemblokiran rekening yang dialami wajib pajak asal Bumisai Wawai tersebut. Direktur Utama PT Parosai Ridwan Effendi menyayangkan pemblokiran yang dilakukan KPP Pratama Metro terhadap rekening perusahaannya. Pemblokiran rekening tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihaknya. Ia membantah bahwa pihaknya telah menunggak pajak. Hal ini lantaran dari semua kegiatan yang dikerjakan telah dipotong pajak oleh instansi terkait. Ia mengungkapkan ada oknum pegawai yang meminta uang 1 miliar jika perusahaan ingin bertemu dengan Kepala KPP Pratama Metro. Kepada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum PT Parosai dari Kantor Hukum HNP dan rekan, Hendra, menyebutkan bahwa sang pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait dengan hal ini. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung 24 jam bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.